Shalom Bapak Ibu, hari ini Sabtu 29 Agustus 2020. Kita masuk pada Yeremia 21-24. Temanya Ratu Adil. Yeremia 21 menjelaskan tatkala Raja Zedekia mengutus Pasyur bin Malkia dan Imam Zefanya bin Maaseiah kembali datang mencari petunjuk Tuhan pada Nabi Yeremia. Saat itu Babel benar-benar datang lagi untuk menaklukkan Yerusalem. Zedekia berharap barangkali Tuhan akan membuat mukjizat agar Nebukadnezar mundur. Namun ini jawaban Yeremia. Tuhan akan menyerahkan Yerusalem ke Babel, tetapi Tuhan menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri pada orang-orang Kasdim yang mengepung, mereka akan tetap hidup. Khusus kepada keluarga Zedekia sebagai keturunan Daud terakhir sebelum Yerusalem jatuh. Yeremia berkata, "Mengapakah sebagai raja engkau tak menjalankan hukum secara adil dan membela mereka yang dirampas haknya?" Saudara ingat, Yeremia ini orang yang berhati lembut, bahkan terkesan rapuh. DTE kemarin menjelaskan mendapatkan di penjara sebentar, dia sudah di penjara, dia langsung minta untuk dipindahkan penjara, walaupun kadang-kadang dipindahkan lebih buruk ya, dimasukkan ke perigi sudah hampir mati ya. Namun walaupun tubuhnya rapuh, namun tekadnya untuk melakukan kehendak Tuhan, bernubuat sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, sangat kuat. Tidak bisa digugat oleh siksaan yang diterima oleh badannya. Hari ini kita mendapatkan bahwa di detik terakhir pun Yeremia masih mengatakan hal yang sama, yaitu supaya Zedekia menyerah saja kepada Babel. Petunjuk ini rupanya tak ditanggapi Zedekia dengan baik, sehingga nanti besok hari kita akan membahas pasal 50-51 dari kitab Yeremia, bagaimana Yeremia untuk terakhir kalinya memberikan peneguhan kepada Zedekia untuk menyerah kepada Babel saja. Cuman sebentar, cuman sementara ya, dalam bentuk didikan Tuhan. Namun nanti Babel akan dihancurkan oleh Tuhan. Jadi nggak masalah kalau sebentar saja. Namun kita tahu pada akhirnya Zedekia tetap tidak mau menyerah kepada Babel, dan akhirnya Yerusalem betul-betul diruntuhkan dan seluruh kerajaan Israel utara dan selatan akhirnya masuk ke pembuangan. Menyedihkan sekali. Masih dalam rangka mengingatkan akan Zedekia, maka Yeremia 22 dicatat di sana bagaimana Yeremia memperingatkan atas nama Tuhan supaya Zedekia memerintah sebagai raja yang baik. Ya, ingat pasal 21 tadi diakhiri dengan permintaan atau dengan teguran supaya raja menjalankan hukum secara adil dan membela mereka yang dirampas hatinya. Lalu kemudian dicatat di Yeremia 22 ini bagaimana Tuhan mengingatkan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, maka keturunan Daud akan tetap memerintah di tahta. Namun jika tak dilakukan, istana ini akan menjadi reruntuhan. Ingat itu Salum bin Yosia, yakni kakak Zedekia, yang telah membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan kelaliman. Akhirnya ia mati dalam pembuangan. Ingat itu Yoyakim bin Yosia, kakak Yoahaz, kakak Zedekia yang lain, yang tak mau diperingatkan Tuhan dan tinggal dalam kemewahan, sehingga saat meninggal tak ada rakyat yang menangisi dia. Ingat itu Konya atau Raja Yoyakin, keponakan Zedekia, yang karena tidak mendengar akan jeritan rakyat, akhirnya dicampakkan ke Babel. Peringatan ini meminta untuk Zedekia sekali lagi memikirkan akan nasib rakyatnya. Selanjutnya pada Yeremia 23 dicatat di sana bagaimana Yeremia menegur para pemimpin. Celakalah para gembala, ini menjelaskan raja-raja Yehuda yang tadi, yaitu anak-anak Yoahaz, demikian juga raja Israel, yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Tuhan sendiri akan datang untuk mengumpulkan dan mengangkat gembala lain untuk merawat mereka dengan baik. Satu tunas Daud yang akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri.
Pada zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Saudara, ini menjelaskan nubuatan tentang Tuhan Yesus, Sang Ratu Adil atau Sang Raja Adil, yang datang untuk membawa kesejahteraan dengan sungguh-sungguh memperhatikan akan seluruh umatnya. Berikutnya Tuhan juga menegur akan para nabi melalui Yeremia. Hati Yeremia dikatakan hancur, segala tulangnya goyah melihat para nabi palsu dan imam yang berlaku fasik di rumah Tuhan, pun mereka yang melakukan kejahatan. Baik nabi Samaria pun nabi Yerusalem, mereka berzina, tidak jujur, mendukung orang yang berbuat jahat, sehingga penduduk tidak bisa bertobat. Ya, penduduknya menjadi seperti Sodom dan Gomora. Janganlah rakyat Yehuda mendengarkan para nabi palsu yang menista firman Tuhan itu. Beberapa kutipan dari ayat-ayat teguran Yeremia saya kutipkan di sana. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Ayat 20. Ayat 23-24. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Menjelaskan para nabi tidak bisa menghindar dari mata Tuhan yang melihat mereka dimanapun berada. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Menjelaskan firman Tuhan itu berkuasa. Yeremia 24 sekarang. Mencatat penglihatan Yeremia saat Yekonia diangkut ke Babel, Tuhan memperlihatkan dua keranjang buah ara di bait Tuhan. Keranjang yang pertama berisi buah ara yang sangat baik, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang sangat jelek sehingga tak dapat dimakan. Lalu ini artinya, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Itulah gambaran orang-orang yang mengasihi Tuhan, seperti buah ara yang ranum dan bagus. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Sungguh beginilah firman Tuhan Allah, demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Aku akan mengirimkan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Inilah gambaran buah ara yang busuk dan buruk karena tidak mau mengikuti akan firman Tuhan. Menutup akan bagian ini, saya ingin mengingatkan tentang pesan Daud kepada Raja Salomo. Daud adalah yang ditunjuk untuk mendirikan tahta bagi umat Allah. Dan kemudian sebelum Daud meninggal, dia sedang menunjuk akan penggantinya. Dan pesan Daud kepada Salomo bukan hanya tentang untuk setia beribadah kepada Tuhan dan menuruti perintah Tuhan. Bukan hanya untuk membangun bait Tuhan yang menjadi kerinduan hati Daud. Namun banyak kali Daud menekankan dan menjelaskan supaya Salomo menjadi raja yang menyejahterakan rakyat dan berlaku adil terhadap mereka yang lemah. Lihat Mazmur 72. Ini adalah Mazmur Daud untuk Salomo. Saya sempat bahas panjang lebar di dalam DDE 31 Mei 2020. Hari ini saya akan kutipkan dari 2 Samuel 23, yakni pesan Daud untuk Salomo yang sempat saya singgung di dalam DDE 20 Mei 2020. Ini kutipan 2 Samuel 23. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah,
Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan dan sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Wow. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Daud memperingatkan Salomo supaya dia sungguh-sungguh melakukan apa yang benar untuk dan adil untuk rakyatnya. Dan kalau ada orang fasik yang berusaha untuk menyerongkan akan hukum, maka harus dibinasakan dengan segera. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan kita bukan hanya urusan vertikal, hanya meminta kita untuk mengasihi akan Tuhan. Tuhan kita juga concern dan serius untuk urusan horizontal kita. Untuk kita boleh membawa kesejahteraan bagi orang-orang di sekeliling kita, khususnya mereka yang ada di dalam pengaruh kita. Kita seperti buah arang yang baik kalau kita bisa berguna bagi sesama, namun adalah busuk yang hanya bisa dibuang orang kalau kita tidak bisa berguna buat sesama. Mari kita berdoa. Kami masih menanti-nantikan kedatangan-Mu ya Tuhan, Raja yang adil pada zaman akhir nanti di kedatangan yang kedua. Namun sementara itu sebagai tubuh Kristus di bumi, maka ajarlah kami juga untuk melakukan apa yang adil, apa yang benar, membela mereka yang lemah bukan menindasnya, dan membuat nama-Mu dipermuliakan melalui perilaku kami. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.